Manusia itu tidak punya masalah karena itu tadi, tidak bisa mengontrol 4 unsur. Kita harus paham diri kita sendiri. Kita harus paham saudara kembar kita, yang sedulur papatnya itu. Kita harus paham, api kita itu kayak apa sih, air kita itu kayak apa sih, tanah kita kayak apa, udara kita kayak apa, supaya kita bisa enak kalau jalan. Bagaimana cara memahami itu, Pak? Nah, itu tadi. Halo sahabat sekalian, kembali lagi di Bintang Tamu Channel bersama saya Lisa Wun. Dan di malam hari ini saya ditemani dengan Pak Arya. Iya. Beliau ini adalah ketua komunitas Tarot Full Moon di Surabaya. Dan beliau ini adalah dedengkot. Oh. Dedengkot di komunitas Tarot. Ini saya barusan dibaca-baca ya Pak ya. Iya. Lah, yang lebih unik lagi sahabat sekalian, beliau ini aslinya itu adalah seorang guru gambar. Jadi penikmat seni ya Pak. Iya. Pelaku seni. Betul. Tetapi boleh nggak Pak di-spill kepada sahabat di sana itu kok bisa tertarik dari dunia tarot ini sejak kapan? Kalau tertariknya itu 2007-an. Awal-awal Mama Loren booming itu. Awal-awal deck yang Anda gunakan ini namanya deck apa Pak? Deck Viking. Deck Viking. Ya. Berarti tarot ini punya beberapa deck? Banyak sekali, ribuan. Ya, bahkan ratusan. Berarti Bapak tahu sejarahnya tentang tarot ini? Kalau sejarahnya sekilas-sekilas saja tahu. Maksudnya garis besarnya aja. Jadi maksudnya tarot ini bisa membaca masa lalu atau masa depan, Pak? Jadi gini, sebetulnya kita membaca masa lalu itu lebih mudah. Past life itu membaca past life itu akan lebih mudah daripada membaca ke depan. Nah, ke depan ini hasil dari kita melihat dari masa lalu. Karena ini kan satu garis. Nah, kalau diizinkan sama Tuhan ya kita bisa memprediksi ke depannya. Hampir sama kayak kita ngelihat cuaca. Nah, pola alamnya itu kayak gimana? Oh, besok hujan. Itu kan ya kita ngeramalkan kalau besok akan hujan. Sama kayak gitu konsepnya. Pak, boleh dong di-spill, Pak. Saya ini kepo. Awal mulanya kok bisa, Anda kan punya profesi. Awal mulanya Anda bisa jatuh cinta di dunia spiritual seperti ini gimana, Pak? Kalau awalnya itu, wah panjang ceritanya. Sedikit maksudnya ini ketertarikan terhadap kartunya atau panggilan secara spiritual? Kalau saya sih panggilan sebetulnya. Secara spiritual? Secara spiritual. Kartu ini bisa dipelajari nggak sih? Bisa, gampang. Bisa? Karena di sini ada ilmu psikologisnya sebetulnya. Oh. Jadi kalau yang ibaratkan pengen belajar materi simbolnya, bisa hubungi Pak Arya. Jadi gini, orang belajar ini bisa belajar dari sisi psikologisnya sama sisi spiritualnya. Kalau sisi psikologisnya ya kita akan belajar arti-arti simboliknya itu sendiri. Contoh misalkan kartu contoh mungkin ini. Kartu ini. Saya tadi habis ditarot sahabat sekalian soalnya. Ini kan Ace of Cup. Nah, cup itu sendiri tuh simbol kan, simbol cangkir itu apa artinya? Tapi lebih presisi bila disertai mereka punya bakat spiritual. Ya, itu akan membantu sebetulnya. Itu kayak gini, orang pengen belajar gambar, kalau dia punya bakat gambar, itu akan lebih cepat daripada yang nggak punya bakat sama sekali. Poinnya kayak gitu. Oh gitu, ada ritual tertentu Mbak sebagai pembaca tarot? Nggak ada sih, kecuali kalau dia ada ilmu-ilmu tertentu ya. Ada beberapa teman yang memang mengeritualkan itu, kalau saya sih enggak. Berarti pembaca tarot pun itu ilmunya bukan sama semua ya, mereka juga punya ya, cara... kan ada basicnya. Misalkan dari basic kejawen atau dari basic apa, dari sisi ilmunya dia itu bisa dipakai, diterapkan di sini. Pak, gini, ada konotasi bahwa orang yang terjun di dunia spiritual itu tidak bisa bekerja normal. Menurut Bapak sendiri gimana? Sebetulnya bukan masalah bekerja normal apa enggak. Karena gini, orang yang sudah benar-benar menekuni spiritual, dia tidak akan memikirkan duniawi. Oh. Itulah kenapa orang punya statement seperti itu. Punya style sendiri terhadap kehidupannya. Iya, karena dia kalau sudah berjalan di jalan spiritual, dia akan bisa menemukan sejatinya dirinya sebagai manusia. Dia tahu, oh hidup itu cuma ini kok. Makanya bahagianya seperti itu. Iya. Dan setelah itu, next-nya kan dia sudah menemukan Tuhan. Oh ya udah, tujuan hidupku kan ini. Ya sudah. Aku tidak butuh duniawi. Nah, itu. Kalau menurut seorang Pak Arya sendiri sebagai ketua komunitas tarot, tarot ini musyrik gak sih? Tergantung.
Itu hampir sama kayak orang bilang, pisau itu bisa buat bunuh atau Iya. enggak. Oh, ini akan jadi musyrik kalau Ya. yang membaca atau yang dibacakan menuhankan ini. Oh, berarti tarot ini adalah sebuah petunjuk? Sebetulnya ini alat. Jadi kalau dari saya, tarot ini saya gunakan untuk memahami kita sebagai manusia. Kadang manusia itu belum jadi manusia. Maksudnya gimana, Pak? Nah, Ini menarik ini pembahasannya. jadi Sahabat gini, sekalian, manusia belum menjadi manusia. gini, kalau manusia sudah paham Mm-mm. diri sejatinya dirinya menjadi manusia, manusia Oke. itu tidak akan menimbulkan masalah. Manusia itu tidak akan merusak alam. Manusia tidak akan hingar-bingar mau kawin ngobong Gunung Bromo. Disclaimer dari kita ya. Ini luar biasa. Nah, itu kan kesombongan manusia. Manusia tidak akan menjatuhkan manusia lain. Iya. Nah, sifat sombong itu sebetulnya punya siapa? Punya Tuhan. Salah. Kok bisa? Jadi gini, Tuhan itu maha. Ya. Itulah kenapa ada istilah, jadilah manusia sejati, Mm-mm. jangan jadi malaikat, Mm-mm. jangan jadi iblis. Mm-mm. Kesombongan hanya dimiliki oleh iblis. Oh, Karena dia berarti merasa dirinya paling hebat. mm-mm. Itulah kenapa dia nggak mau sujud saat disuruh sujud sama Tuhan. Setelah ini loh, makhluk ciptaanku yang paling sempurna, manusia. Mm-mm. Loh, aku loh terbuat dari api, itu kan kesombongannya. Tuh. Nah, manusia juga tidak bisa jadikan malaikat. Jadi, bullshit kalau orang bisa sesuci malaikat. Gak ada Nggak ceritanya. ada. Berarti orang sakti itu enggak ada ya, Pak ya? Konotasi sakti itu seperti apa sih gitu loh? Bisa Pegang. terbang kayak Ya, avatar gitu. mungkin kalau zaman dulu mungkin penjelasan saya kayak pembangun gunung Candi Borobudur. Kan kalau saya sempat ritual ke Prambanan tah? Candi Borobudur itu katanya dibangun oleh makhluk gaib. Prambanan itu. Oh, Prambanan ya. Nah, itu kan mitos. Mitos. Ya. Terus ada kayak misalnya orang zaman dulu itu meditasi, dia bisa berpindah sana, berpindah sana, berpindah sana. Mungkin kalau yang dimaksud berpindah itu astral projection. Mungkin bisa jadi. Cuman, meskipun sampai sekarang juga bisa ya, sekarang Pak? Bisa. Nah, tapi kalau berpindah tubuh secara fisik kayak teknologi warp-nya Star Trek, nah itu masih tanda tanya. Berarti kembali lagi konotasi sakti ini seperti apa gitu. Kembali lagi, Pak. Sejarahnya kenapa kartu tarot ini diciptakan bagaimana sih, Pak? Kita semua pengen tahu ya, guys. Kita sebagai penikmat, kita kepingin tahu zaman dulunya pencipta deck ini bagaimana sih? Jadi sebetulnya hampir sama kayak kenapa orang menciptakan Shio dan Zodiac. Oh, asalnya dari? Memahami. Enggak, pasti negaranya. Kalau negaranya ini ke daerah sekitar Timur Tengah dan Eropa. Udah berapa ribu tahun? Udah lama, ini sebelum zaman, kalau dari simbol-simbolnya itu di zaman di era Kristus. Eranya Yesus Kristus. Ya. Dan orang menciptakan ini supaya dia bisa memahami. Jadi manusia itu kayak gimana? Karena di tarot ini kan ada 4 unsur. Air, api, tanah, udara. Ini kan unsur kehidupan. Di saat Tuhan menciptakan manusia, dibuat dari apa? Tanah. Terus dikasih air, diangin-anginkan, dibakar, terus ditiupkan roh Tuhan. Nah, itulah kenapa di sini ada 4 unsur itu yang disebut kartu minor, kartu mayornya. Itu soul-nya. Nah, dari sinilah sebetulnya dengan tarot kita bisa belajar memahami manusia. Berarti unsur utamanya tarot ini diciptakan adalah supaya manusia bisa memahami diri sendiri. Iya. Tapi semakin dengan perkembangan zaman dibuat untuk meramal gitu ya, karena Pak ya? Semakin kita paham kehidupan, manusia ini kan jagat kecil. Semakin kita paham jagat kecil kita akan bisa memahami jagat besar. Oh, pembahasan tarot kali ini di malam ini dengan suasana yang sedikit mistis ini ya Lun ya, suasana sedikit mistis ini begitu mendalam ya, Pak. Nah, itulah yang sebetulnya yang apa namanya, kenapa kok saya bikin komunitas tarot itu, karena saya pengen, ini loh tarot sebenarnya kayak gini. Jangan dibelok-belokkan menjadi hanya sekedar murahan receh hanya untuk meramal ya, Pak. Dan untuk cari duit gitu loh. Kan kebanyakan orang bikin komunitas tarot itu sebagai ajang tempat untuk cari duit, cari event. Karena kalau kita ngajuin
ke tempat-tempat mall, itu kalau pakai nama komunitas dapat gratis stand-nya. Oh no. Catat. Gitu. Tapi berarti Bapak di komunitas Bapak ini membuat sebuah pelatihan yang sejatinya kalian harus meramal seperti ini. Intinya gini, bukan sejatinya kita ngeramal, tapi lebih tepatnya ini loh, tarot itu gunanya untuk ini loh. Dengan kamu belajar ini, kamu bisa mendalami spiritualmu. Dan kalau spiritual udah dalam, otomatis ketaatanmu kepada agamamu, apapun agamamu, itu kamu akan bisa paham gitu loh. Sebenarnya tarot ini bisa merepair diri kita sendiri. Bisa. Itulah tujuannya sebetulnya. Sebelum kamu membaca orang lain, perbaikilah dirimu sendiri. Nah, Mak jelek loh ini sahabat sekalian ya. Bener-bener dalam ya Pak ya. Ya, ini kan sebetulnya kayak kaca. Kita jadi kacanya orang lain. Nah, gimana orang lain bisa berkaca kalau kaca kita kurang? Pak, sekali lagi, pesan-pesan buat sahabat-sahabat di sana yang mungkin kepingin belajar tarot atau penikmat tarot di dunia spiritual ini, mungkin Bapak ada pesan-pesan yang bisa disampaikan? Jadi gini, kalau memang ada yang tertarik untuk belajar ini, di komunitas saya itu kita ada workshop setiap sebulan sekali, minggu ketiga, itu gratis buat pelajar mahasiswa. Nah, itu biasanya kalau nggak kita adakan di The Coffee Cup, itu ada kita ngadain di Ciputrago tergantung. Nah, terus pesan-pesannya ya balik lagi. Mungkin gini, bagaimana sahabat di sana yang suka menikmati diramal tarot, untuk mencari tarot reader yang terbaik, kisi-kisinya seperti apa? Kisi-kisinya ya, waduh ini agak sulit ya, dalam arti gini, karena banyak orang tarot reader supaya nggak terbohongi gitu loh. Agak susah masalahnya. Gini, takutnya gini, kan ada tarot reader yang berbayar. Oh ya, itu ada yang sukarela. Ada sukarela. Ya. Belum tentu yang berbayar ini jelek. Ya. Tapi banyak yang zong juga gitu loh. Nah, terus yang sukarela ini, yang ditakutkan itu adalah banyak juga yang bikin tarot sukarela itu yang masih tahap belajar. Jadi kalau kita ada standarisasi tarot reader yang baik, itu kita akan susah. Kecuali yang membuktikan ya orangnya itu sendiri gitu loh. Paling enggak, ciri yang baik itu lihat aja kalau misalkan dia punya media sosial. Ya. Lihat aja di media sosialnya. Ada beberapa tarot reader yang wah kesannya baik, tapi ternyata dia suka gibah. Kalau udah gitu ngapain lu kesana gitu loh. Intinya kalau kamu merasa tenang di saat kamu berhadapan dengan orang itu, dengan tarot reader itu berarti ya sudah, itu cocok gitu. Kalau kamu ada solusi dan dia memberikan solusi, bukan malah membesarkan egomu, bukan malah membesarkan ibaratkan permasalahanmu ya berarti cocok. Kadang-kadang tarot reader itu malah dia itu membesarkan ego kliennya. Contoh, misalkan dia punya masalah percintaan. Nah, disuruh milih. Terus dia kan kadang-kadang klien itu datang ke kita karena butuh pembenaran. Betul. Karena dia sudah merasa dirinya benar. Wah, lalu itu ya tindakan udah benar, gini. Ini salah. Itu manusia ya, Pak? Nah, makanya itu. Suka pembenaran. Tarot yang benar itu bukan kita kasih pembenaran ke klien, tapi kita mengarahkan. Karena sebetulnya tugas tarot reader itu menyelaraskan 4 unsur ini. Manusia itu punya masalah karena salah satu dari 4 unsur ini jomplang. Iya. Tidak sama, tidak selaras. Iya, itulah butuhnya unsur kelima itu sendiri. Apa unsur kelima? Yang mayor. Mayor ini gunanya untuk mengontrol 4 unsur. Kalau di kejawen, sedulur papat 5 pancer. Pancer itu kuat. Tugas kita adalah sembahyang yang kuat. Memperkuatkan pancernya. Pancernya dari urusan kita dengan Gusti Allah. Apapun itu, intinya kan pancer ini kan kadang-kadang terkontaminasi oleh 4 unsur. Ya, dari sedulur papat tadi. Iya, nah tugas kita itu tadi menyeimbangkan. Kalau ada tarot reader yang bukan menyeimbangkan, malah membesarkan ini, itu pasti zong. Berarti tarot reader yang benar ya sahabat sekalian tidak menuruti pembenaran dan ego Anda. Ya, betul. Kalau memang Anda salah, ya mengakulah untuk salah gitu ya. Ya. Karena tugasnya adalah menyelaraskan unsur-unsur yang kurang itu tadi ya Pak.
Coba Pak, saya diramal dong Pak. Kan udah ini banyak sekali. Supaya Mau lagi? sahabat di sana. Iya pengen dong Pak. Peruntungan tahun 2024 bagaimana? Berapa kartu Pak? Ambil 3 aja kalau itu. Bagaimana? Apa yang kartunya bacain untuk saya? Tuh, bagus. Duit lancar. Keuangan lancar. Keuangan lancar. Jadi keuangan mulai melancar kayaknya tahun depan. Dimulai bulan Desember. Jadi Desember ini. Berarti tarot tidur itu bisa membaca keuangan, macam-macam ya Pak ya? Ya, apa yang disampaikan alam semesta. Tapi kalau kita menanyakan tentang orang gitu bisa Pak? Bisa aja. Nah, coba ya, saya bayangin orangnya boleh Pak? Nggak usah nyebut nama bisa? Bisa. Orang ini terhadap saya bagaimana gitu ya? Ya. Cowok ini nganggap dirimu tuh pinter, smart, pinter ngomong, keras, egois. Egois? Nah, kan anggapannya dia kan ke dirimu. Sahabat sekalian ini luar biasa loh, saya ini membayangkan cowok dan keluarga cowok loh. Percaya nggak percaya? Ini bukan, kita tadi nggak ngomong ya Lun ya, aku membayangkan cowok atau cewek, tapi ternyata saya berhubungan dengan orang ini bisa lama nggak? Bisa sih. Bisa. Iya, karena kalian sama sebetulnya. Kayak cermin. Berarti nggak ada pertengkaran dengan orang Ya paling pertengkaran mulut. Lainnya nggak? Nggak ada. Luar biasa loh. Berarti tarot reader ini juga bisa membaca aura. Nggak semuanya. Kalau untuk yang baca aura itu biasanya orang-orang yang punya gift. Gift ya? Ya. Tapi yang belajar nggak bisa. Pak? Bisa sih dipelajari itu. Kalau aura saya gimana Pak? Oh bagus banget. Didukung dengan kartu ini. Kan kartu yang pertama kali keluar. Kartunya benar-benar cantik loh sahabat sekalian. Bagaimana kalau rambut saya besok dipanjangin seperti itu? Boleh. Ulun ketawa-tawa. Kata bapaknya saya harus be myself ya Pak ya? Ya. Supaya bisa menjadi dirinya sendiri sebagai orang yang unik dan eksentrik. Pak, terakhir saya kepo. Apakah kartu-kartu ini disembayangin atau punya ritual tertentu? Gitu? Ada beberapa tarot reader yang melakukan hal itu. Kalau saya sih enggak. Biasanya yang kayak gitu itu tarotnya itu kartunya diisi. Oh, Bapak enggak? Enggak. Berarti Bapak misalnya datang ke ibu kota, ke kota lain lah. Saya beli Bapak, Pak tolong bacain saya beli kartu baru, it's okay? It's okay. Nggak pakai kartu ini bisa aja. Berarti Anda tidak ada keterikatan dengan kartu ini? Tidak. Berarti tarot reader itu juga bermacam-macam ya? Macam-macam. Bahkan ada yang sekiranya dibungkus kain putih, diisi keris, ada keris kecil gini. Serius. Sewakti gini Pak ya? Jadi pernah waktu itu datang gathering, dia pamer kartunya. Ini buat bisnis, ini buat apa? Oh sendiri-sendiri Iya. Tapi jenisnya sama-sama Rider White, tapi setelah dibuka, ono jimat. Pikir gua ini jimat dengan. Berarti semua di dunia spiritual ini sebetulnya luas ya Pak? Iya, luas. Dan itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya Pak? Gini, bedakan dunia spiritual sama supra. Apa itu? Nah ini menarik lagi. Saya bertemu dengan Anda itu begitu luar biasa loh Pak. Kalau spiritual itu lebih ke arah kita mencari Tuhan. Oke. Mencari sejati diri. Ya. Kalau supra itu kekuatan. Contoh misalkan, ben sakti, ben aku bisa bacaanku swanger, tokcer, cespleng, tak ritualin, tak tandur nang kuburan, nah misalkan kayak gitu. Iya, ada yang begitu. Ada yang kayak gitu, modelnya kayak lintre itu gitu. Itu supranatural. Itu sebetulnya supra, bukan spiritual. Kalau spiritual itu lebih ke arah jalan hidup, mencari ketuhanan itu sendiri. Kalau supra itu yang kita ngapainnya. Misalkan aku ben kebal bacok, nah itu supra. Pak, yang terakhir buat pesan dan kesan buat sahabat di sana yang mungkin sekarang ini yang saya rasakan tuh banyak vibes orang lagi galau Pak. Kalau ekonomi, kalau percintaan, mungkin Bapak bisa memberikan petunjuk. Balik lagi, manusia itu tidak punya masalah karena itu tadi tidak bisa mengontrol 4 unsur. Kita harus paham diri kita sendiri. Kita harus paham saudara kembar kita, yang sedulur papatnya itu. Kita harus paham api kita itu kayak apa sih, air kita itu kayak apa sih, tanah kita kayak apa, udara kita kayak apa, supaya kita bisa enak kalau jalan. Bagaimana cara memahami itu Pak? Nah itu tadi. Meditasi. Salah satunya. Salah duanya ya kita bisa memahami dulu. Kita lihat ke dalam diri. Dan merenung ya. Merenung. Kita misalkan lagi marah. Kita marah ini kenapa sih?
marah ini marahnya kita, atau marah karena lemparan energi dari orang, atau marah gara-gara misalkan orang yang supra biasanya yang suka jimat-jimat itu, aing maunya dia gitu loh. Biasanya punya aing mau itu bawaannya marah mulu. Kayak gitu. Berarti sebelum Anda marah atau bertindak sesuatu, lebih bagusnya Anda harus menenangkan diri, diam, dan lihat kenapa diriku seperti ini. Tuh, supaya semuanya bisa berjalan baik. Luar biasa dalam. Pak, makasih ya sudah mau bertanya Sama-sama sudah Tamu diundang. Channel. Saya senang sekali dari tadi sudah dibacain kartunya saya sampai banyak sahabat sekalian. Sahabat sekalian, apabila Anda di sana tertarik dengan setiap minggu yang Bintang Tamu Channel selalu share untuk Anda, tolong tekan tombol subscribe di bawah, nyalakan loncengnya dan tekan tombol like. Sekian dari saya, Bintang Tamu Channel.